Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Darsal Sabila Hidayat dan aku mempunyai kelompok yang beranggotakan Nanda Yulanika, M. Reza Prasetyo, Datia Imawati, dan Levi Febiola Ulia Putri. Dimana maksud tujuan kami membuat video ini adalah ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang sintesis asetanilida. Nah, judul dari praktikum ini adalah sintesis asetanilida, dimana tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama adalah mempelajari sintesis asam oksalat dari amina primer menggunakan prinsip green chemistry, dan yang kedua adalah mempelajari reaksi adisi eliminasi pada turunan senyawa karbonil. Menurut Oxtoby et al., prinsip Lee-Cutler diterapkan pada kesetimbangan ini dan pada semua kesetimbangan. Satu cara untuk menekan kesetimbangan kelarutan adalah dengan cara mengubah jumlah pelarut. Jika pelarut yang ditambahkan terlalu banyak, maka semua zat padat akan larut dan kemudian kesetimbangan kelarutan akan menurun dan larutan menjadi larutan tidak jenuh. Kemudian menurut Warsito 2008, amina primer adalah amina yang hanya satu atom nitrogennya mengikat gugus alkil, di mana suatu metode dalam mensintesis amina adalah reduktif amination. Reduktif amination ini merupakan suatu penambahan nitrogen ke dalam gugus alkil, di mana reduktif animation ini tuh terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah pembuatan derivat amin, atau yang biasa disebut pembuatan aldehid dan keton. Dan yang kedua adalah selanjutnya yang terakhir, menurut Marx et al. Tahun 2008, alkohol mengalami oksidasi menjadi asetaldehida, terutama oleh alkohol dehidrogenase sitesol. Asetaldehida mengalami oksidasi menjadi asetat oleh asetaldehida, hidrogenase sitesol, dan mikrohidrat. Demikian penjelasan judul, tujuan, dan landasan teori dari saya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu kondensor, labu alas bulat, pompa air, termometer, corong Buchner, dan kertas saring. Adapun bahannya yaitu anilin, etanol, NaOH, HCl, dan asam asetat. Adapun skema kerja pada percobaan ini, pertama, disiapkan 10 mili anilin dan 10 mili asam asetat glasial, di mana asetanilida dapat disintesis dari anilin dan asam asetat. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 3. Pada setiap lehernya dipasang penutup, di mana leher pertama dipasang penutupnya, leher kedua dipasang termometer, dan leher ketiga dipasang kondensor reflux. Setelah itu dirangkai alat reflux, karena pada percobaan ini akan dilakukan proses reflux atau metode ekstraksi dengan pelarut berdasarkan titik didihnya. Setelah itu dilakukan reflux selama 1 jam, di mana reflux ini dilakukan untuk mempercepat reaksi dengan pemanasan tanpa menghilangkan molekul yang ada. Setelah reflux selesai, dipindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer yang berisi air di bawahnya. Setelah itu dipisahkan larutan dan padatan menggunakan corong Buchner. Pemisahan ini untuk memisahkan filtrat dan endapan. Kemudian, endapan yang diperoleh dimasukkan ke dalam air panas dan ditambahkan etanol yang berperan sebagai pelarut. Setelah itu ditambahkan karbon aktif sebanyak 0,5 gram. Karbon aktif ini berfungsi untuk pemurnian air dan pemurnian gasnya pada proses ini. Setelah itu disaring dengan corong Buchner ke dalam Erlenmeyer yang di bawahnya berisi air. Setelah disaring, kembali disaring lagi untuk memisahkan endapan asetanilida dengan filtratnya. Endapan yang terbentuk dipanaskan di dalam oven selama 15 menit. Pemanasan ini bertujuan untuk mendapatkan massa yang konstan.
Setelah itu dilakukan di desikator atau untuk menghilangkan kadar air di dalam endapan. Endapan yang telah murni atau telah diperoleh pada percobaan ini dilakukan uji dengan fisika dan uji kimia, di mana uji fisika dilakukan dengan mengamati warna, bentuk, titik lebur, dan kelarutannya, sedangkan uji kimia dilakukan dengan penambahan NaOH dan NaCl, sehingga diperoleh senyawa asetanilida. Baiklah, pada percobaan kali ini tidak dilakukan dikarenakan ada wabah corona atau COVID-19. Jadi, perhatikan membahas sesuai jurnal atau literatur yang ada. Pada kali ini saya mengambil dari jurnal sintesis asetaldehid. Berikut perlakuan dan hasil yang ada di jurnal tersebut. Baiklah, yang pertama itu dicampurkan anilin dan asetat glasial ke dalam labu alas bulat leher 3. Dihasilkan larutan yang berwarna coklat dan terasa panas. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu di flake dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang dibawa berisi dengan air. Didapatkan larutan yang berwarna putih kecoklatan dan terbentuk kristal. Kemudian dipisahkan larutan dengan corong Buchner, didapatkan filtrat dan endapan. Next, ditambahkan air dan etanol. Didapatkan juga endapan yang bersih. Kemudian ditambahkan karbon aktif sebanyak 0,5 gram. Didapatkan endapan yang murni dari zat pengotor. Kemudian dicaring lagi dengan corong Buchner dan dipisahkan endapannya. Terpisah antara endapan dan larutan. Kemudian dipanaskan dengan oven selama 15 menit. Didapatkan hasil yaitu endapan yang kering. Selanjutnya itu di desikator. Hasilnya itu mendapat endapan yang konstan atau memiliki selisih 0,01 gram. Kemudian dikeringkan dan ditimbang endapan, didapatkan endapan sebesar 3,3 gram. Dan langkah terakhir yaitu dilakukan uji fisika dan kimia. Diperoleh titik leburnya yaitu 114 derajat Celcius. Asetanilida dapat larut dalam NaOH dan etanol, namun tidak dapat larut dalam HCl dan air. Selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Saudari Datia Imawati. Baiklah, saya Datia Imawati akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Reza. Rekristalisasi adalah proses pengulangan kristalisasi untuk memperoleh kristal yang lebih murni. Kristal yang diperoleh dari suatu hasil reaksi pasti mengandung zat pengotor sehingga menyebabkan kristal tidak murni, sehingga perlu dilakukan pengkristalan kembali untuk menghilangkan zat pengotornya. Rekristalisasi ini didasarkan pada perbedaan kelarutan suatu senyawa dalam pelarut tertentu yang sesuai pada dasarnya. Proses rekristalisasi adalah melarutkan senyawa yang akan dimurnikan ke dalam pelarut yang sesuai, menyaring larutan dari bahan yang tidak ikut larut, membiarkan larutan panas menjadi dingin, hingga terbentuk kristal dan memisahkan kristal dari larutan berairnya. Adapun syarat suatu pelarut dapat dipakai dalam proses rekristalisasi adalah: pertama, pelarut tersebut memberikan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dan zat pengotor. Kemudian tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal, mudah untuk dipisahkan dari kristal, bersifat inert atau tidak bereaksi dengan kristal. Kristal yang terbentuk dikeringkan dan ditentukan kemurniannya dengan alat melting point untuk diketahui titik leburnya. Pada percobaan ini mengenai sintesis asetanilida didapatkan kesimpulan yaitu: yang pertama, pada reaksi kondensasi aldol, ion enolat dengan senyawa karbonil akan membentuk beta hidroksialdehida atau beta hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi sehingga menghasilkan enon yang terkonjugasi. Yang kedua, yaitu pemurnian hasil reaksi dengan teknik rekristalisasi adalah tahap pemisahan dari zat pengotornya dengan menggunakan etanol.